Pada pukul 2 pagi tanggal 27 Juni, wilayah Volgograd di Rusia diselimuti kegelapan yang dingin, hanya dengan cahaya samar berkedip dari desa-desa jauh. Langit malam yang tenang tiba-tiba terkoyak oleh 6 garis bayangan, drone Lyuty dari Ukraina, masing-masing panjangnya 11,5 kaki, lebar sayap 9,2 kaki, berat 440 pon, dan membawa hulu ledak seberat 110 pon. Diluncurkan dari pangkalan rahasia dekat perbatasan Ukraina, drone-drone ini melesat tanpa suara menuju pangkalan udara Marinovka, 280 mil dari garis depan dengan kecepatan 124 mil per jam. Dengung lembut motor listrik mereka menyatu dengan hembusan angin malam. Setiap Lyuty dengan jangkauan 620 mil dan navigasi GPS/INS diprogram untuk menyerang 4 pesawat tempur bom Su-34 dan area perawatan pangkalan dengan akurasi tinggi. Di bawah sinar bulan redup, petugas pasukan operasi khusus Ukraina bersembunyi di bunker komando bawah tanah dekat Kiev, memantau sinyal drone, membawa harapan untuk mengguncang dominasi udara Rusia. Ini bukan serangan biasa, ini adalah pukulan strategis, membuktikan Ukraina bisa menyerang target jauh di wilayah Rusia. Serangan Marinovka berasal dari perencanaan cermat selama berminggu-minggu oleh pasukan operasi khusus dan Dinas Keamanan Ukraina didukung intelijen Barat. Di fasilitas rahasia dekat Zhytomyr, teknisi bekerja sepanjang malam di bawah lampu terang dengan deru mesin drone Lyuty bergema di hutan. Setiap Lyuty dengan rangka karbon ringan, lebar sayap 9,2 kaki, dan motor listrik 10 kW menjalani pengujian ketat. Hulu ledak 110 pon, setara dengan 220 pon TNT, dilengkapi sensor jarak untuk meledak 6,5 kaki dari target, memaksimalkan kerusakan. Teknisi menggunakan pemindai laser untuk memeriksa hulu ledak, memastikan tidak ada cacat. Sistem navigasi GPS-INS menggabungkan satelit dan sensor inersia dikalibrasi untuk mengenai area parkir Su-34 di Marinovka dengan presisi tingkat meter. Analis intelijen Dinas Keamanan Ukraina mempelajari citra satelit Maxar dengan resolusi 1,6 kaki, mengungkap 4 Su-34 diparkir di tempat terbuka 650 kaki dari hangar. Setiap Su-34 panjangnya 76,4 kaki, lebar sayap 48,2 kaki, dan berat maksimum 99.400 pon, ditenagai oleh mesin AL-31F1, mampu mencapai Mach 1,8 dan membawa 26.400 pon bom luncur KAB-500, masing-masing panjang 9,8 kaki, berat 1.235 pon, dengan hulu ledak 550 pon. Area perawatan dengan tangki bahan bakar 13.200 galon dan gudang suku cadang mesin berjarak 490 kaki dari zona parkir. Drone pengintai Bayraktar TB2 terbang di ketinggian 23.000 kaki, mengkonfirmasi aktivitas malam yang minim di Marinovka, hanya dengan beberapa teknisi berpatroli. Sistem SIGINT unit intelijen ke-24 Ukraina mencegat sinyal dari Marinovka, menentukan jadwal perawatan Su-34 saat pesawat tidak berawak dan paling rentan. 6 drone Lyuty diprogram untuk serangan 2 arah, 4 menargetkan Su-34 dan 2 menyerang area perawatan. Jalur penerbangan 280 mil melintasi wilayah timur Ukraina yang tidak berpenghuni, menyelinap melintasi perbatasan dekat Rostov dan menuju Volgograd. Komunikasi satelit Starlink yang terenkripsi berpindah frekuensi setiap 5 detik, memastikan sinyal tanpa gangguan. Serangan dijadwalkan pada pukul 2 pagi saat aktivitas Marinovka minim dan visibilitas malam rendah.
Di bungkar Kiev, seorang kolonel pasukan operasi khusus dengan tatapan tajam memerintahkan, lakukan pemeriksaan sistem terakhir, bersiap untuk Thunder Strike. Di bawah langit berbintang, 6 drone Lyuti lepas landas dari pangkalan rahasia Zhytomyr pada pukul 10.30 malam tanggal 26 Juni. Motor listrik 10 kilowatt, mereka berdengung pelan, memecah keheningan hutan. Setiap drone melaju dengan kecepatan 124 mil per jam dan menempel di ketinggian 164 kaki, memanfaatkan lembah, ladang gandum, dan hutan pinus untuk menyamarkan tanda radar. Terbang dalam formasi V, berjarak 1.640 kaki satu sama lain, mereka memastikan jika satu terdeteksi, yang lain tetap bisa melanjutkan. Dengan rangka karbon ringan, setiap Lyuti menghasilkan tanda radar seperti burung besar, membuat mereka hampir tak terlihat oleh pertahanan udara Rusia. Di bunker Kiev, petugas pasukan operasi khusus memantau layar 3 dimensi yang melacak jalur drone Lyuti. Sebuah Lyuti pengintai mengorbit di ketinggian 19.700 kaki di atas Volgograd, melaporkan tidak ada pesawat patroli Rusia. Langit bersih, kata seorang insinyur, suaranya tenang namun penuh ketegangan. Jari operator melayang di atas keyboard, siap menyesuaikan koordinat jika diperlukan. Latensi 20 mili Starlink menyediakan data real-time, memplot posisi setiap drone di peta digital. Kamera inframerah Lyuti pengintai mendeteksi tanda panas dari area parkir Su-34, mengkonfirmasi 4 jet masih di koordinat yang telah diverifikasi. Mesin mereka masih hangat dari perawatan sebelumnya. Melintasi perbatasan Rusia dekat Rostov pada pukul 12.30 pagi, drone-drone meluncur di atas ladang luas. Insinyur Dinas Keamanan Ukraina di bunker memantau sensor inersia, memastikan tidak ada penyimpangan dari rute yang direncanakan. Angin sepoi-sepoi 3 mil per jam bertiup, tetapi kontrol otomatis Lyuti dengan margin kesalahan di bawah 3 kaki menjaga mereka tetap stabil. Pasukan Rusia di Marinovka tanpa curiga melanjutkan tugas rutin. Beberapa teknisi memeriksa peralatan dekat area parkir, sementara 4 Su-34, masing-masing bernilai 750 miliar rupiah, diam tak bergerak. Radar Leninets B004 dan sistem navigasi GLONASS mereka siap untuk misi mendatang. Pada pukul 1.50 pagi, drone memasuki wilayah udara Volgograd, 12,4 mil dari Marinovka. Mereka memecah formasi, 4 menuju area parkir Su-34, 2 ke zona perawatan. Ketegangan di bunker Kiev terasa nyata. Layar besar menampilkan koordinat parkir yang tepat, dengan citra Lyuti pengintai menunjukkan hanya 3 teknisi bekerja tanpa penjaga dekat Su-34. Target terlihat, lapor seorang petugas, suaranya tegas. Komandan operasi, seorang kolonel pasukan operasi khusus, berdiri di tengah ruangan dan memerintahkan, bersiap menyerang, pastikan presisi mutlak. Tepat pada pukul 2 pagi, 4 drone Lyuti turun ke ketinggian 98 kaki, menukik menuju area parkir Su-34 dengan kecepatan 124 mil per jam. Setiap drone dengan hulu ledak 110 pon dan sensor jarak diatur untuk meledak 6,5 kaki dari target untuk dampak maksimal. Desis samar motor listrik mereka tenggelam oleh angin, membuat pasukan Rusia di Marinovka tidak menyadari ancaman yang mendekat. Area parkir Su-34 di sisi barat pangkalan membentang 328 kali 328 kaki dengan 4 jet berjarak 49 hingga 65 kaki, membentuk persegi sempurna di bawah sinar bulan. Lyuti pertama menargetkan Su-34 nomor 1 diparkir di sudut barat laut.
Hulu ledak 110 pon, setara dengan 220 pon TNT, menembus casing titanium kompartemen mesin AL-31 FM1. Ledakan menyilaukan mengoyak malam, melepaskan bola api 164 kaki. Gelombang kejut menyebar 328 kaki, mengguncang hangar 650 kaki jauhnya. Pecahan logam dari bilah mesin dan badan pesawat berserakan, meninggalkan kawah sedalam 16 kaki, lebar 33 kaki. Api melahap mesin dan radar Leninets B004, mengurangi Su-34 nomor 1 menjadi tumpukan puing yang membara. 2 detik kemudian, Lutia kedua menghantam Su-34 nomor 2, 65 kaki jauhnya. Hulu ledaknya mengenai tangki bahan bakar yang berisi 2.640 galon kerosin JP8. Ledakan sekunder besar meletus saat bahan bakar terbakar, menciptakan bola api raksasa yang menerangi area parkir seperti siang hari. Gelombang kejut memecahkan landasan beton dan puing dari kokpit dan sayap terbang 490 kaki. Api melahap avionik dan kursi pilot, meninggalkan kawah sedalam 20 kaki yang diselimuti asap hitam tebal. Ledakan menggelegar membangunkan pasukan Rusia di barak 1.640 kaki jauhnya. Liuti ketiga menargetkan Su-34 nomor 3 di sudut tenggara. Hulu ledaknya mengenai teluk senjata, tempat 2 bom luncur KAB 500, masing-masing berat 1.235 pon disimpan. Ledakan sekunder dari bom menghasilkan bola api 328 kaki dengan gelombang kejut menyebar 650 kaki. Pecahan beton dan baja dari landasan terbang keluar merusak kendaraan teknis 164 kaki jauhnya. Api melahap seluruh jet dari hidung hingga ekor, meninggalkan kawah sedalam 23 kaki, lebar 39 kaki. Luti keempat menghantam Su-34 nomor 4 di sudut barat daya. Hulu ledaknya mengenai kokpit, menghancurkan avionik, kursi pilot, dan layar heads-up. Ledakan menyilaukan menyusul dengan api menyebar, membakar cat penyerap radar dan sensor. Gelombang kejut memecahkan lempengan beton di dekatnya, dan pecahan kaca kokpit serta badan pesawat terbang 328 kaki. Kawah sedalam 16 kaki, lebar 33 kaki, menandai sisa-sisa mesin perang senilai 750 miliar rupiah, kini hanya puing hitam. Di bunker Kiev, petugas pasukan operasi khusus bersorak saat layar menunjukkan 4 kolom asap besar membumbung dari area parkir. 4 Su-34 hancur, lapor seorang insinyur, suaranya penuh semangat. Citra dari Liuti pengintai mengorbit di 19.700 kaki, mengungkap area parkir diselimuti api dengan suhu kebakaran mencapai 1.832 derajat Fahrenheit. 4 Su-34, dulu kebanggaan skuadron Bintang Merah ke-11, kini hanya puing yang membara, dengan puing logam dan beton berserakan di lokasi. Saat area parkir Su-34 terbakar, 2 drone Liuti yang tersisa melesat menuju zona perawatan 490 kaki jauhnya. Area ini dengan tangki bahan bakar 13.200 galon dan gudang suku cadang mesin AL-31 FM1 sangat penting untuk operasi skuadron ke-11. Drone terbang di ketinggian 98 kaki, sistem GPS INS mereka memastikan akurasi tingkat meter. Pasukan Rusia masih terguncang dari ledakan area parkir, tidak menyadari ancaman baru. Liuti kelima menargetkan tangki bahan bakar 13.200 galon di samping gudang suku cadang. Hulu ledak 110 pon dengan sensor jarak menembus cangkang baja setebal 0,4 inci. Ledakan kolosal menyusul, menghasilkan bola api 492 kaki yang menerangi pangkalan seperti obor raksasa.
Gelombang kejut menyebar 984 kaki, meruntuhkan atap gudang di dekatnya, dan menghancurkan 2 truk bahan bakar 164 kaki jauhnya. Api melahap peralatan perbaikan dan tangki tambahan, menciptakan kobaran yang tak terkontroli. Asap hitam tebal, berbau kerosin terbakar, menyebar hingga bermil-mil. Luci, Kinam, menghantam gudang suku cadang yang menyimpan komponen mesin AL-31 FM1, radar cadangan, dan avionik. Hulu ledaknya meledak di pusat gudang, meruntuhkan struktur beton bertulang. Ledakan sekunder dari bahan kimia perawatan melepaskan asap beracun, menyelimuti radius 650 kaki. Puing dari atap dan peralatan berserakan, merusak derek hidraulik di dekatnya. Api melahap komponen mahal dari bilah mesin hingga sirkuit radar, mengurangi gudang menjadi puing. Di bunker Kiev, layar menampilkan 2 kolom asap dari zona perawatan, mengkonfirmasi kehancuran target kedua. Area perawatan hancur, lapor seorang petugas, suaranya teguh. Citra Lyuti pengintai menunjukkan tangki bahan bakar diselimuti api dengan suhu kebakaran mencapai 2192 derajat Fahrenheit. Gudang suku cadang, dulu pusat logistik Marinovka, kini hanya tumpukan beton dan baja yang hangus dengan puing berserakan di mana-mana. Di Marinovka, pasukan Rusia terjerumus ke dalam kekacauan. Ledakan berturut-turut di area parkir dan perawatan dengan bola api dan asap tebal memperlihatkan posisi pangkalan dalam gelap. Alarm berbunyi, tetapi kebingungan merajalela. Teknisi dekat area parkir yang lengah berlarian, beberapa dengan luka bakar ringan akibat panas. Komandan pangkalan 1640 kaki jauhnya di barak berteriak melalui radio untuk laporan, tetapi hanya mendapat respons kacau di tengah kepanikan. Pasukan Rusia dekat area perawatan, 328 kaki dari tangki bahan bakar, terpana oleh ledakan besar. Api pada suhu 2192 derajat Fahrenheit mencegah pendekatan untuk memadamkan kebakaran. Truk pemadam kebakaran pangkalan dengan tangki hanya 1.320 galon tidak mampu melawan kobaran kerosen 13.200 galon. Beberapa prajurit mencoba menyelamatkan peralatan dari gudang suku cadang, tetapi asap beracun dan puing yang berterbangan memaksa mereka mundur. Di barak komando, petugas Rusia menatap kaget melalui jendela ke langit Marinovka yang membara dengan asap hitam menutupi bulan. Di bunker Kiev, petugas pasukan operasi khusus menyaksikan setiap detik berlangsung di layar. Kamera inframerah 1080p Lyuti pengintai menunjukkan area parkir Su-34 dalam kobaran api dengan kawah sedalam 16 hingga 23 kaki. Zona perawatan dengan tangki bahan bakar dan gudangnya hancur dengan api berkobar selama berjam-jam. Kita berhasil, bisik seorang insinyur, mata terpaku pada layar. Komandan memerintahkan, terus pantau, jangan lewatkan apapun. 6 drone serang Lyuti yang diprogram untuk menghancurkan diri, menjalankan misi dengan sempurna. Pecahan mereka berserakan untuk mencegah analisis Rusia. Sistem penghancur diri setiap drone memicu ledakan kecil, menghapus rangka karbon dan papan sirkuit, tidak meninggalkan jejak teknologi. Lyuti pengintai di ketinggian 19.700 kaki memantau Marinovka selama 30 menit lagi, menyampaikan data real-time ke Kiev melalui Starlink. Citra inframerah menunjukkan 4 kawah di area parkir dengan suhu api 1832 derajat Fahrenheit, memastikan Su-34 menjadi besi tua yang tidak bisa diperbaiki. Zona perawatan dengan tangki bahan bakar dan gudangnya terbakar hebat dengan asap bertahan selama berjam-jam. Puing dari panel baja setebal 0,4 inci tangki terbang 984 kaki, merusak peralatan di dekatnya.
Gudang yang menyimpan suku cadang mesin AL-31FM1 senilai miliaran hangus, meninggalkan kawah sedalam 13 kaki, lebar 26 kaki. Data Liuti, pengintai, mengkonfirmasi tidak ada upaya pemadaman efektif dari Rusia dengan pasukan masih kacau. Di bunker Kiev, petugas pasukan operasi khusus menghela napas lega. Misi selesai, kata Kolonel Pasukan Operasi Khusus, suaranya mantap. Layar menunjukkan sinyal terakhir Liuti pengintai. Target Su-34 hancur, area perawatan runtuh. Insinyur Dinas Keamanan Ukraina menganalisis data, mengkonfirmasi 4 Su-34 senilai 3 triliun rupiah hancur. Zona perawatan dengan tangki bahan bakar dan gudangnya tidak akan beroperasi selama 3 hingga 6 bulan. Tidak ada korban jiwa dilaporkan karena area serangan tidak berawak saat itu. Serangan drone Luti di Marinovka memberikan pukulan telak pada Angkatan Udara Rusia. 4 Su-34, kunci untuk kampanye bom luncur Rusia melawan Ukraina, hancur dengan kerugian diperkirakan 3 triliun rupiah. Zona perawatan dengan tangki bahan bakar 13.200 galon dan gudang suku cadang rata dengan tanah menghentikan operasi Skuadron Bintang Merah ke-11 selama berbulan-bulan. Kawah sedalam 16 hingga 23 kaki di area parkir dan kawah 13 kaki di gudang menegaskan kehebatan UAV Ukraina, mengguncang kepercayaan Rusia dalam mengamankan pangkalan terpencil. Di Moskow, Kementerian Pertahanan Rusia mengadakan pertemuan darurat dengan Komandan Angkatan Udara Sergei Dronov memerintahkan peninjauan strategi pertahanan udara. Saluran Telegram pro-Rusia mengakui kerugian, tetapi mengklaim hanya 2 Su-34 hancur dan 2 rusak, meremehkan dampaknya. Namun, citra satelit Maxar pasca serangan mengkonfirmasi semua 4 Su-34 hancur dengan area parkir dan perawatan dalam reruntuhan. Di Kiev, Presiden Volodymyr Zelensky memuji operasi ini, menyatakan, "Kami telah menunjukkan kepada Rusia bahwa setiap target mereka ada dalam jangkauan kami." Serangan ini meningkatkan ketegangan, dengan Rusia membalas melalui serangan rudal di Kiev dan Odessa pada tanggal 28 Juni, menewaskan puluhan warga sipil. Ukraina dengan dukungan Barat berjanji memproduksi 2,5 juta UAV pada akhir 2025, memperkuat keunggulan teknologinya. Akankah serangan ini menghalangi Rusia atau memicu siklus kekerasan baru? Operasi Marinovka bukan hanya kemenangan militer, tetapi pengingat kompleksitas konflik Rusia-Ukraina, di mana teknologi, tekad, dan strategi membentuk masa depan. Kami harap laporan ini memberikan wawasan mendalam tentang serangan kilat UAV Ukraina dan momen-momen krusial di langit Volgograd. Jika Anda merasa ini menarik, silahkan suka, bagikan, dan ikuti untuk analisis militer lainnya. Komentar dan masukan Anda sangat berharga, membantu kami menyampaikan cerita yang otentik dan mencekam. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.